Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, kalau witir cuma 1 rakaat boleh nggak? Oke. Witir itu bisa sih 1 rakaat. Nah, niatnya adalah sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, lalu berdiri seperti biasa, iftitah, al-fatihah, kemudian ayat pendek. Karena cuma 1 rakaat nih. Ayat pendeknya dianjurkan al-ikhlas, al-falak, an-nas. Ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi dan tahiyat akhir. Udah segampang itu aja kok. Witir kalau cuma 1 rakaat. Kalau teman-teman pengen ada baiknya sih 3 rakaat lah ya. 3 rakaat bisa dilakukan dan itu baik. Tapi sejatinya 1 rakaat boleh. Jadi habis isya, ba'diyah isya, witir, tengah malam mau tahajud silahkan. Tapi jangan witir lagi ya. Cukup 1 rakaat aja. Kalau memang 1 rakaat. Karena witir cuma boleh 1 kali. Batas tahajud dan witir itu adalah azan subuh. Yang penting sebelum azan subuh kita masih bisa lakukan witir 1 rakaat atau 3 rakaat dan tahajud. Semoga bermanfaat ya. Yang oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah, live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau masuk ke rumah orang dia tidak bukain pintu, jangan dipaksa ya. Karena begini, dalam dalil dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'dzinu wa tusallimu ila ahliha. Hai orang-orang beriman, jangan kalian masuk ke rumah orang yang bukan rumah kalian sampai dia mengizinkan dan kita memberi salam kepada ahliha, orang rumah itu. Maka mengucapkan salam dalam hadis dijelaskan 3 kali aja. Tok tok tok, assalamualaikum, dia nggak jawab. Naikkan nadanya. Tok tok tok, assalamualaikum, dia nggak jawab. Sampai 3 kali. Kalau udah 3 kali nggak usah penasaran. Loh, mobilnya ada, kok sendalnya ada, terus ngintip di bawah pintu, ngintip di jendela. Jangan. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan salam, bisa jadi ahlul bait tidak menerima kehadiran kita. Mungkin suaminya lagi sakit, mungkin dia lagi kerja di dalam, mungkin anaknya lagi sakit, atau apapun yang terjadi di dalam. So, mulai hari ini jaga adabnya ya. Kalau udah 3 kali, jangan lagi. Karena memang begitu dalilnya. Karena menerima tamu itu mulia, tapi juga tidak bisa dipaksa. Karena itu adalah hak daripada ahlul bait. Semoga bermanfaat ya. Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Hadir di live ceramah dan tanya jawabnya aku dan semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau kita membalas keburukan dengan keburukan, maka kita mendapatkan dosa yang sama. Contoh, kalau ada orang yang menyinggung aku, terus aku singgung balik dia, maka dia berdosa, aku juga berdosa. Itu sebab kata baginda Nabi, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Mari kita contoh akhlak daripada baginda Nabi. Ketika beliau dizolimi, beliau tidak langsung marah. Beliau hanya berbaik sangka. Orang itu hanya belum paham. Kalau dia paham tidak boleh menyakiti, mungkin dia tidak akan melakukan. Atau mereka belum kenal dengan kita, makanya mereka menyakiti kita. Ingat, semua orang punya karakter latar belakang yang berbeda. Kadang-kadang omongannya selalu nyakitin, sehingga kita nggak tahan tapi tetap jangan membalas. Lebih baik jangan dekati orang-orang yang selalu menyakiti kita, daripada kita terpancing untuk membalas rasa sakit hati itu. Bahkan dalam kaidah dijelaskan, orang beriman adalah orang yang mampu memaafkan meskipun dia punya kekuatan 1000 kali untuk membalasnya. Bukan karena kita paling baik, tapi karena kita punya pengendalian diri yang jauh lebih kuat, karena kita punya ilmunya. So, jadilah elegan, jadilah lebih baik. Bahwa orang yang baik adalah dia tidak pernah menghiraukan apapun yang menyakiti hatinya. Kalaupun dia hiraukan, dia tidak membalas dengan keburukan. Andai pun dia mau balas, dia harus tahu kapan saat dia harus diam, kapan saat harus dia memberi efek jera, dan kapan dia harus tegas jika kezoliman itu berefek pada dirinya. Tidak semua hal harus kita balas. Ada masalah yang cukup dengan didiamkan. Ada masalah yang cukup dengan diberikan efek jera. Kalau dia merusak keluarga, merusak rezeki, bahkan merusak ibadah kita, bahkan merusak apapun, nah itu selesaikan dengan tegas. Atau misalnya anak kita jadi dimutasi karena dia, anak kita jadi dikeluarkan karena sikap dia. Padahal kalaupun kita salah, efeknya
adalah anak kita dimutasi dari kerjaan dan seterusnya, selesaikan. Tapi kalau cuma kezoliman-kezoliman kecil, abaikan. Itulah orang yang elegan. Dia menyibukkan diri kepada tanggung jawabnya, tidak menghabiskan energi untuk membalasnya. Semoga bermanfaat. Nah, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku, dan semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Doa diangkat kesedihan dan diberikan solusi dalam kehidupan. Doanya adalah hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang lebih kurang artinya adalah cukuplah Allah sebagai pelindung dan cukuplah Allah sebagai penolong kita. Baca aja doa ini dalam situasi sulit maupun tidak, dalam situasi sedih maupun tidak. Kalau bisa dibaca aja setiap habis sholat atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Doa ini bagus untuk teman-teman yang dalam kondisi terpuruk atau dalam kondisi yang sedih. Pokoknya kalau kita sedih itu langsung aja ucap hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insyaallah Allah akan lunakkan hati kita untuk senantiasa bisa menerima takdir, dan Allah hilangkan kesedihan dari kita, dan Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Semoga bermanfaat ya. Yang lalu di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Witir 3 rakaat 2 kali salam gimana Ustazah? 2 dan 1 rakaat. Oke, jawabannya adalah boleh. Jadi witir itu kalau mau dilakukan 2 dan 1, niatnya sengaja aku sholat sunat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, pakai lagi niat 1 rakaat, sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Yang 2 rakaat tadi seperti sholat subuh aja. Yang 1 rakaat terakhir ya 1 rakaat. 1 rakaat terakhir dianjurkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi kalau 1 doang nggak jadi masalah kok. Pokoknya lakukan aja mau 3 rakaat 2 kali salam atau mau 3 rakaat 1 kali